Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Kakak-kakak Ketua Kuartir Nasional, Kakak Wakakuarnas beserta jajarannya, Kakak Kapus Diklatnas, Kakak Wakapus, Kakak Sekpus beserta jajarannya, Kakak-kakak pelatih Pusdiklatnas, Kakak-kakak pembina Pramuka dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bertemu dalam Kulkas, kuliah ringkas. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, saya sore hari ini mendapat amanah dari Kapus Diklatnas. Ditelepon beberapa hari yang lalu, Kak Dewi tolong untuk mengisi kulkas ya. Dalam hati deg-degan karena di situ tertulisnya penceramah gitu ya, Kak Joko ya. Tapi karena diminta oleh beliau, bismillah ya. Tidak ada kata lain selain kata siap laksanakan. Jadi mohon izin kepada kakak-kakak, saya untuk sore hari ini menyampaikan tema tentang penyintas COVID-19 pada masa pandemi di bulan Ramadan. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyintas COVID-19 itu adalah orang yang mampu bertahan hidup melawan COVID-19. Penyintas COVID bisa juga disebut sebagai orang yang sembuh dari COVID-19. Kalau istilah pelatih Pusdiklatnas kita ada istilah LC atau LC, lulusan COVID ya. Jadi banyak ini penyandang LC di Zoom meeting ini, ada banyak wajah-wajahnya langsung tersenyum ceria. Kakak-kakak, saya menyimak ada beberapa aspek pendukung kesembuhan dari penyintas COVID-19. Yang pertama doa yang terus-menerus, kemudian dukungan tenaga medis, obat-obat dari dokter, dukungan obat herbal, kemudian dukungan keluarga, dukungan sahabat, teman, dan orang yang dituakan, kemudian kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terus-menerus kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sebagai contoh, saya selalu senantiasa sejak menderita COVID-19 itu tidak pernah lepas dari doa untuk bisa sembuh, begitu kakak-kakak. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa maka aku akan mengabulkan permohonanmu gitu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa.
apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita bermohon kepada Allah, maka insya Allah Allah juga akan mengabulkan permohonan kesembuhan untuk kita. Kemudian kakak-kakak, saya juga senantiasa berzikir ya, dengan membaca Al-Quran, juga bersalawat. Saya selalu bersalawat. Ini salawatnya namanya salawat tibil kulub, kakak. Ini bisa didengar di YouTube ya, karena suara saya kurang merdu, tapi kira-kira begini, kak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, dan sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Semoga salawat dan salam tercurah pula kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Salawat ini selalu menemani saya sepanjang hari, begitu saya dinyatakan COVID-19 sampai dinyatakan negatif beberapa minggu kemudian. Kakak-kakak, dukungan tenaga medis, obat-obatan dari dokter. Ini obat-obat yang saya terima dari resep dokter, kak. Pada waktu gejala panas itu saya menggunakan paracetamol. Kemudian gejala batuk, saya menghabiskan 2 botol obat batuk wood, batuk tidak berdahak. Kemudian karena masih terus batuk, saya mengganti obatnya menjadi Activate. Kemudian gejala sesak ini diatasi dengan menggunakan tabung oksigen. Alhamdulillah 14 tabung oksigen menemani saya selama saya menderita COVID-19. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, obat resep dokter ini mungkin saya sebutkan yang saya terima waktu itu: Alfara, kemudian Danason, Ciprofloxacin, Selcom C. Kemudian vitamin ini saya menggunakan The Right C, kemudian vitamin D Doctors D, kemudian vitamin E menggunakan Natur E. Kemudian ini kakak-kakak, akibat lain dari penderita COVID-19, penurunan berat badan. Kayak anak ketawa. Ya, kemudian timbul penyakit baru di dalam tubuh penyintas. Jadi kalau dulu tidak ada penyakit lain-lain, nanti akan timbul kakak-kakak penyakit baru yang sebelumnya tidak ada. Kakak-kakak melihat saya menggunakan kacamata, ini salah satu penyakit baru di tubuh penyintas ya. Karena mata saya sekarang harus menggunakan kacamata baca pasca COVID-19. Positifnya bersikap, kakak-kakak, Allah masih memberi kehidupan kepada saya dan teman-teman penyintas COVID-19 ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun ada timbul penyakit baru, penyakit lain-lain dan lain-lain, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukungan obat herbal, kakak-kakak. Saya juga meminum 19 herbal ini. Utsukushi, Sop Subarashi ini dari Jepang. Kemudian Kuch Al-Hindi, ini herbal dari Ustadz Adi Hidayat yang sangat terkenal ya. Ini saya juga minum. Pil Samiloto, Rea Herbal, madu, dugan, lemon, dan garam. Ini banyak sekali, setiap hari saya minum. Kemudian obat Cina Lianhua Kinage Wen, kemudian spirulina dan klorofil madu.
agak lambat, mohon maaf share screen-nya. Dukungan keluarga. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, dukungan keluarga sangat besar sekali untuk saya dan sangat penting. Karena saya dirawat di rumah waktu itu, jadi tidak isolasi mandirinya tidak di rumah sakit seperti Kak Yana misalnya, saya dirawat di rumah. Suami saya Kak Sony itu menjadi suami siaga, siap antar jaga. Kemudian menegak. Kemudian suami saya juga Kak Sony itu menjadi dokter oksigen ya. Jadi dengan pakaian APD-nya beliau masuk ke kamar saya, mengganti regulator, mengganti tabung oksigen yang habis ya. Walaupun kita stoknya 3 gitu, tapi cepat sekali perubahan penggantian itu, sehingga saya bilang dokter oksigen. Kemudian suami dan anak-anak juga menjadi chef terbaik selama saya sakit. Saya terima makanan, terima beres ya, terima siap saji. Anak-anak menjadi beautiful helper ya, dengan pakaian APD-nya yang lucu, penuh, dibungkus begitu kayak astronot masuk ke kamar saya. Masya Allah. Kemudian suami dan anak-anak juga menjadi mood booster sembuh kesembuhan saya. Dan dukungan saudara kandung, ponakan, dan lain-lain itu kirim uang, kirim makanan, ya kirim macam-macam. Alhamdulillah. Jadi dukungan keluarga ini sangat besar sekali terhadap kesembuhan saya. Kemudian dukungan sahabat, teman, dan orang yang dituakan. Sahabat-sahabat pelatih Pusdiklatnas luar biasa dukungannya. Dukungan semangat untuk sembuh, ratusan WA masuk dari grup maupun pribadi. Kemudian Kapusdiklatnas, Wakapus, Sekpus memberikan semangat dan contoh-contoh terapi dan contoh obat kepada saya waktu itu. Kemudian sahabat SD, SMP, SMA, kuliah ya, dukungan semangat, kirim uang, kirim makanan, kirim sembako. Masya Allah. Terharu sekali dalam kondisi sakit itu, berlinang air mata karena kebaikan dari rekan-rekan semua. Kemudian sahabat kampus, Pak Dekan juga mengirimkan vitamin, herbal, dosen-dosen mengirimkan makanan, vitamin gitu ya. Kemudian Kakak Mahfud ini mengirimkan paket APD sebanyak 6 set gitu ya. Kemudian masker, gloves, dan herbal fit. Masya Allah. Luar biasa dukungan sahabat, teman, dan orang yang dituakan. Syaratnya ada, kakak-kakak harus menyatakan secara terbuka bahwa kakak saat ini sedang menderita COVID-19, dan insya Allah dukungan itu akan terus mengalir sampai kakak-kakak sembuh. Kemudian selanjutnya kakak-kakak sekalian, kesembuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua penyakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-14 yang artinya Allah akan melegakan hati orang-orang yang beriman. Insya Allah kakak-kakak, hati kita dilegakan walaupun kita menderita COVID-19 pada saat itu. Mungkin awal-awal belum ikhlas, tapi lama-lama ikhlas gitu. Saya ikhlas ya Allah menerima penyakit ini dan dipilih oleh Engkau untuk menerima penyakit ini. Kemudian di dalam surat Yunus ayat ke-57, Allah sudah berjanji bahwa Allah adalah penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada. COVID-19 adalah penyakit yang berada di dalam dada, dan Allah sudah berjanji bahwa beliau adalah penyembuh dari penyakit tersebut. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 69 ya, ini tentang madu ya, bagaimana terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, yaitu madu. Dan selama COVID-19 ini saya meminum madu sangat banyak gitu ya, berkali-kali, pagi, siang, sore gitu ya, non-stop. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 82, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selama saya menderita COVID-19, terapi membaca Al-Quran dengan bersuara ini saya lakukan ya, dan menurut GIM ya, itu kilohertznya orang yang membaca Al-Quran bersuara itu kilohertz yang paling tinggi untuk penyembuhan penyakit, termasuk penyembuhan dari virus corona. Kemudian terapi sujud ini juga saya lakukan, dan terapi minyak kayu putih yang disarankan oleh Kak Joko dan Kak Suyatno juga saya lakukan. Kesembuhan atas izin Allah. Beberapa YouTube, beberapa nasihat saya dengarkan, saya lihat ya, semuanya atas izin Allah
pasien COVID-19 itu dapat sembuh. Jadi Kak Yana, saya, Kak Ain, Kak Layan, ya, Kak Joko, itu semua atas izin Allah kami bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, dan penyintas COVID-19 di bulan Ramadan, sebagai salah seorang penyintas, saya merasakan Ramadan kali ini berbeda. Ya, saya merasa lebih bersyukur karena diberi kehidupan bisa lolos dari COVID-19. Kemudian lebih khusyuk beribadah. Kemudian saya merasa mendapatkan tambahan waktu dengan gelar penyintas COVID-19. Ini identik dengan menambah ibadah, kemudian menambah sedekah, dan menambah untuk berbagi ilmu. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat terakhir 286 kakak-kakak yang saya baca di awal tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Alhamdulillah, saya beserta kakak-kakak penyintas COVID-19 ini telah melewati masa-masa itu, dan kami ikhlas telah dipilih oleh Allah menjadi salah seorang yang bisa lulus COVID-19. Dan Allah sudah berjanji bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dari bumi pertiwi dan gerakan Pramuka Indonesia semakin jaya. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.